handphoneku di mana ya? Di mana ya? Oh, ini dia handphoneku. Kalau nggak ada handphone, habislah sudah. Loh, kok ini handphone mati? Yang satu, kenapa ya? Aduh, informasi di sini semua ada. Aduh, kenapa mati nih handphone? Ya ampun, nggak bisa. Aduh. Oh, baterainya habis. Aduh, untung nih ada handphone. Informasi apapun di sini ada. Udah, Mbak? Belum. Kesal! Sekali kesal! Bener-bener kesal! Mau main game susah, apa susah? Ini cuma bisa WhatsApp, ini main game. Ini padahal maksud main game juga handphone nggak bisa. Apa-apa nggak bisa. Kesal! Kesal banget! Pusing dah, Pak. Kita telah melihat bagaimana seseorang itu sangat stres kalau tidak menemukan HP-nya, ya. Padahal HP-nya terselip di kantor, tapi dia seperti dunia ini mau runtuh tanpa handphone, ya. Dia tidak bisa hidup tanpa handphone. Kita melihat betapa pentingnya peranan handphone itu dalam hidup seseorang. Tidak bisa dipungkiri, ya, bahwa handphone ini juga punya peran sangat besar dalam hidup kita, ya, karena dari handphone kita juga bisa mengakses keberadaan teman-teman kita bisa juga membagikan ayat-ayat firman Tuhan, ya. Kita juga bisa bekerja melalui handphone ini. Tetapi handphone, maksud saya handphone itu bukan menjadi prioritas dalam hidup kita, gitu. Yang menjadi prioritas tetap Tuhan, tetap firman Tuhan. Jangan sampai kita bangun tidur melek mata, langsung kalau nggak ketemu ini, kita menjadi galau hari ini. Kita bangun tidur, bukan berdoa dulu, bukan bersyukur dulu, bangun tidur langsung ngeliat siapa yang miss call, siapa yang ngechat saya, ya. Nah, itu sudah kurang bagus, kurang baik, ya. Tetapi memang kita tidak bisa memungkiri handphone ini berhubungan dengan menjadi kebutuhan kita, ya, kebutuhan kita sehari-hari. Tetapi sekali lagi ini bukan prioritas, ini bukan segala-galanya dalam hidup kita. Yang menjadi segala-galanya adalah Tuhan. Oleh karena itu, mari handphone ini kita pakai untuk keperluan yang memang kita perlukan. Selagi kita bisa meninggalkan sejenak handphone, lalu kita berkumpul dengan keluarga, makan bersama, apa salahnya itu? Sejenak kita bangun pagi, lalu kita berdoa datang kepada Tuhan, tidak mencari ini dulu, apa salahnya? Kalau kemana-mana kita tidak bisa lepas dari ini, sangat membahayakan. Oleh karena itu, apa yang kita saksikan tadi mengingatkan kita bisa meninggalkan handphone beberapa waktu sejenak. Tapi kita tidak bisa tinggalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan, karena firman-Nya itu adalah ya dan amin. Kita hidup karena Tuhan, kita hidup karena firman-Nya. Ini sarana yang diberikan kepada kita pakai. Manusia diberi kecerdasan, diberi akal sehingga tercipta handphone, kita bersyukur. Siapa yang membuat
manusia bisa pintar. Ya, memang manusia dengan segala usahanya, tetapi tetap peran Tuhan tidak bisa dipungkiri. Mari bersama-sama handphone ini kita pakai sebagaimana layaknya fungsinya, tetapi Tuhan yang terutama harus kita taruh dalam hati kita. Harus kita letakkan tempat yang terutama dalam hidup kita. Ulangi. Kita bisa lihat tayangan tadi betapa seseorang tidak bisa jauh dari yang namanya gadget atau handphone. Ya. Mengingatkan kita bahwa kita boleh pakai ini karena memang sekarang zamannya zaman handphone. Orang harus punya handphone sebagai alat komunikasi. Tetapi bagaimanapun juga kita juga tidak bisa pungkiri bahwa Tuhan number one dalam kehidupan kita. Karena Dia menciptakan langit dan bumi, Dia memberi nyawa, yang memberi hidup dalam hidup kita. Dia number one dalam hidup kita. Tidak bisa tergantikan, tidak bisa digeser oleh apapun. Oleh handphone tidak bisa. Handphone sebagai pelengkap. Kita bersyukur ada orang yang bisa menciptakan handphone. Kita berterima kasih. Kita gunakan handphone ini sebagaimana layaknya, sebagaimana mestinya maksud saya. Tetapi bagaimanapun juga Tuhan, bangun pagi bukan kita mencari handphone dulu untuk kita ngecek siapa yang WA saya, siapa yang miss call saya tadi malam. Tetapi bangun pagi kita cari Tuhan. Amin. Waktu berkumpul dengan keluarga, kita makan bersama, kita taruh ini untuk sementara waktu, ya. Kita kumpul dengan keluarga karena itu juga merupakan prioritas dalam kehidupan kita. Selain Tuhan, keluarga itulah yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita sekalian. Pada saat ini mari, apa yang ada di sekeliling kita, kita gunakan fasilitas itu sebaik-baiknya. Kita gunakan fasilitas itu sebagaimana mestinya, tetapi fasilitas itu tidak bisa mengganti kedudukan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saya dan dalam kehidupan Anda. Pada pagi hari ini bersama-sama kita diingatkan, ya, betapa pentingnya Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai Dia digeser oleh apapun juga. Kita lihat tayangan tadi, karena handphonenya terselip, dia bisa marah-marah begitu sangat luar biasa. Karena handphonenya hang, sangat dan sangat kurang bagus untuk marah-marah, berteriak histeris. Kita lihat dampaknya tidak baik untuk jiwa kita. Tetapi firman Tuhan, tetapi Tuhan sangat indah dalam kehidupan kita. Janjinya yang tidak pernah salah, janjinya yang tidak pernah berubah, dan Tuhan kasihnya, sayangnya terus mengalir dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, pada saat ini biarlah kita semakin menyadari betapa Tuhan harus kita tempatkan yang pertama dan yang terutama dalam hidup kita. Dia tidak bisa digantikan dan digeser oleh apapun dan siapapun juga. Puji Tuhan, semoga ini membuat kita semakin fight dengan Tuhan, semakin oke bersama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.